Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan kami dari kelompok 11, eh, kelompok manajemen industri, eh, diketuai oleh Stefanus Marcelindo, lalu beranggotakan Muhammad Fikri Arfudin dan Muhammad Wildan Al-Fatih. Di sini kami akan presentasikan tentang rancar. Oke, sebelumnya apa sih itu rancar? Rancar sendiri itu suatu alat untuk pengembangan proses yang menampilkan data yang diamati dalam urutan waktu. Nah, seringkali data yang ditampilkan mewakili beberapa aspek output atau kinerja dari manufaktur atau proses lainnya. Rancar digunakan untuk menampilkan kinerja proses tertentu dalam periode tertentu. Terdapat siklus naik dan turun di grafik ini, seperti di grafik di kanan ini. Rancar digunakan dalam melacak kinerja proses tertentu yang membutuhkan perbaikan lanjut. Seperti itu. Lalu, apa lagi sih? Rancar ini menggunakan dua variabel yang menunjukkan dinamika proses yang berlangsung, di mana variasi yang terjadi dimonitor sedemikian rupa sehingga nampak jelas perubahan hasil yang diamati. Seperti grafik kanan itu, eh, dinamika proses itu biasanya rancat ini melalui waktu. Jadi seperti tiap bulan itu nanti eh, dimonitoring hasil-hasil lalu sama dinamika prosesnya seperti itu. Nah, biasanya digunakan variabel waktu sebagai sumbu horizontalnya. Januari, Februari, Maret itu termasuk variabel waktu. Nah, dalam diagram ini titik-titik data dihubungkan dengan garis dan bila mana perlu dilengkapi dengan garis nilai rata-rata dari data tersebut seperti itu. Lalu untuk proses didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang mengubah input menjadi output. Proses perubahan terjadi dari waktu ke waktu. Menentukan apakah perubahan telah terjadi pada output merupakan suatu hal yang penting untuk proses perbaikan. Jadi diagramnya ada input, proses, output, feedback, lalu balik lagi ke input untuk perbaikan seperti itu. Lalu dalam beberapa hal rancak mirip dengan diagram kontrol digunakan dalam proses kontrol proses statistik, tetapi tidak menunjukkan batas kontrol proses. Nah, itu bedanya rancar sama kontrol proses. Nanti ada pembahasan lebih lanjut. Namun bukan berarti grafik ini merupakan pengganti grafik kontrol keyword, melainkan hanyalah sebuah alat yang mudah digunakan untuk mengidentifikasi variasi proses yang dapat ditambah pada toolbox untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Nah, selanjutnya tujuan, mungkin teman saya mau presentasikan. Selanjutnya adalah tujuan dari Rancar. Tujuan Rancar adalah untuk memonitoring aktivitas tertentu yang sedang berlangsung dalam organisasi dengan harapan aktivitas tersebut dapat berlangsung dengan baik dan berkesinambungan. Rancar digunakan untuk menentukan apakah tendensi pusat dari suatu proses mengalami perubahan atau tidak. Tidak perlu menggunakan perhitungan rumit yang membosankan maupun software, melainkan hanya mengamati nilai pada sumbu Y dan waktu pada sumbu X. Rancar digunakan secara bergantian dengan grafik term series. Selanjutnya. Lalu, apa sih manfaat dari rancar? Yang pertama yaitu memberikan gambaran situasi yang terjadi dalam suatu aktivitas. Lalu membandingkan data berdasarkan periode tertentu guna melakukan tindak pemeriksaan dan pengendalian. Lalu yang terakhir adalah mengumpulkan data dan menganalisa data. Next. Ini merupakan contoh rancar. Lalu selanjutnya adalah fase rancar. Yang pertama adalah ideal. Yang terjadi ketika sebuah proses berada pada fase ideal. Artinya proses tersebut membuktikan kestabilan dan target kinerja dari waktu ke waktu. Proses ini dapat diprediksi dari hasil akhirnya pasti sesuai dengan harapan pelanggan. Yang kedua, ambang batas. Sebuah proses yang berada pada ambang batas masih dapat diprediksi, tetapi tidak selalu dapat memenuhi harapan pelanggan. Yang selanjutnya itu ambang kekacauan. Fase di ambang kekacauan mencerminkan proses tersebut tidak dapat diprediksi, tetapi hasil akhir masih dapat memenuhi harapan pelanggan. Lalu yang terakhir adalah kacau. Jika proses telah berada pada fase kacau, proses tidak akan bisa diprediksi dan hasil akhir tidak akan mampu memenuhi harapan pelanggan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Al-Fatih. Kemudian ada cara membuat rancar. Yang pertama, menentukan ukuran yang akan dianalisis. Asumsikan ada sistem pengukuran yang dapat dipercaya di tempat tersebut. Kemudian pengumpulan data, paling tidak ada 10 poin data. Kemudian
menggambar grafik dengan garis vertikal dan horizontal. Yang keempat, pada garis vertikal adalah sumbu atau sumbu Y, tuliskan skala relatif atau variabel yang diukur. Kemudian pada garis horizontal atau sumbu X, tuliskan waktu atau skala urutannya. Kemudian langkah yang keenam yaitu menghitung nilai rata-rata atau nilai tengah dan membuat garis mendatar pada angka hasil di sepanjang grafik. Kemudian yang terakhir, plot data dalam urutan waktu di mana data dikumpulkan. Kesalahan umum yang biasa terjadi di dalam ramcat yaitu menyimpulkan bahwa kecenderungan atau siklus itu benar-benar terjadi, padahal sebenarnya yang terlihat adalah suatu variasi proses yang normal. Dalam hal ini, setiap proses akan menunjukkan beberapa variasi. Kesalahan umum yang kedua adalah tidak mengakui kecenderungan atau siklus ketika memang ada. Untuk mengantisipasi beberapa kesalahan tersebut, dapat dilakukan beberapa hal. Yang pertama, melihat data yang mewakili jangka waktu yang cukup lama, sehingga kisaran variasi yang lazim dapat diperoleh. Yang kedua, melihat apakah data terakhir berada dalam kisaran variasi yang lazim. Kemudian melihat apakah ada pola siklus. Jika ada, apakah itu terjadi secara mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Yang terakhir, membuat garis tren yang dianggap paling cocok dari awal sampai akhir pada data rancap. Jika garis tren horizontal, maka rata-rata proses dapat dianggap stabil dari waktu ke waktu dalam interval ini. Jika tidak, maka proses dianggap tidak stabil. Membuat kesimpulan ini memerlukan data yang cukup, biasanya lebih dari 50 pengamatan. Kemudian perbedaan rancap dengan control chart. Dari parameter garis tengah, rancap mewakili tengah pengukuran yang sedang dilacak, dan kontrol chart mewakili rata-rata pengukuran yang dilacak. Kemudian untuk garis batasnya, rancap tidak memiliki garis batas, sedangkan kontrol chart memiliki garis batas. Untuk tujuannya, rancap melakukan perbaikan yang diperlukan dalam proses dan mencegah kesalahan yang terjadi dalam proses. Kemudian, sedangkan kontrol chart berguna untuk menambahkan lebih banyak variasi ke dalam proses daripada mengurangi variasi. Informasi yang kita rancang juga lebih spesifik dan tidak begitu spesifik. Lanjut. Kesimpulan dari rancang adalah tools perbaikan yang sederhana dan efektif. Grafik ini bukan merupakan pengganti control chart, melainkan hanya sebuah tools yang mudah digunakan untuk mengidentifikasi variasi proses yang dapat ditambahkan pada toolbox untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok 11 mata kuliah manajemen industri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.